Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla dzalik, yakni qala Allahu azza wa jalla fi suratul Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi hissah at-thayyibah wa fi hadzal yaum al-mubarak wa syahrul mubarak. Wa insyaallah ta'ala ghafarallahu dzunubana hadzal yaum wa ila akhir sa'ah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang menjadi salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur atas nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Syukur khususan hadal yaum, syukur kita khususnya pada hari ini adalah kita masih diberikannya kesempatan, kita masih diberikannya hidayah, inayah, ya, kesehatan, ya, waktu juga yang kita bisa manfaatkan. Salah satunya adalah dalam rangka talabul ilm, dalam rangka untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh ASHKI ini. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian tentu saja yang saya hormati senior saya Dr. Agus Siswanto, MEI, ya, kemudian juga seluruh panitia. Saya diberikan amanah oleh panitia untuk membahas sedikit terkait dengan bagaimana manajemen dari HRD Syariah. Tentu saja ini akan sangat semakin penting, is a very important for us today. Kalau kita melihat sekarang ini bagaimana pandemi dari COVID-19 ini betul-betul meluluh lantahkan perekonomian. Nah, bagaimana sebenarnya posisi, ya, terutama nanti juga kedudukan dan juga pentingnya HRD Syariah. Bagaimana pola memanage, mengelola, mengatur, ya, kita itu agar apa? Mengelola dari sumber daya manusia kita itu agar selaras dengan nilai-nilai syariah, tetapi dia juga tetap update, ya. Dalam artian, ya, ketika pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa, bahkan sudah 12 purnama, ya, ternyata apa yang kita bisa lakukan? Tentu saja, ya, ini menjadi satu hal, ya, jadi hikmah yang kita bisa ambil sangat banyak sekali, dan kita akan lihat salah satu dari hikmah bagaimana pengelolaan manajemen SDM itu, ya, berdasarkan syariah di era pandemi ini dan juga di era new normal nantinya. Alhamdulillah, ya, salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ingatkan. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya dikatakan fadzakir fa innama dzikra tanfaul mu'minin. Di ayat yang lain dikatakan fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, karena peringatan itu tanfaul mu'minin. Ya, artinya apa? Bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat bagi umat atau orang-orang yang beriman. Fadzakir, berilah peringatan. Kenapa? Karena kita itu adalah sebagai pemberi peringatan. Mungkin kita itu lalai, mungkin kita itu lupa,
Ya, karena insan itu adalah apa? Mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa dan lupa. Sehingga kalau saya berbicara di sini bukan berarti saya yang lebih baik dari Anda semuanya, dari ibu dan bapak sekalian, tetapi hanya sedikit ya, mungkin mereview, murojaah, review our religion. Kita mengingatkan kembali tentang bagaimana din kita, bagaimana agama kita itu ternyata apa? Mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Dan kita diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kita insya Allah termasuk orang yang beriman. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman? Atiullaha, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah berarti melaksanakan seluruh syariatnya. Kemudian taat kepada Rasul berarti meneladani beliau. Ya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam siasahnya, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia. Karena kita seorang beriman, maka kita memiliki kewajiban itu. Ya, kita wajib. Bahkan di ayat yang lain dikatakan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasul itu apa? Terima, laksanakan, lakukan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan yang dilarang, maka tinggalkanlah. Ketika Allah dan Rasulnya itu melarang riba, melarang akad-akad yang batil, maka tinggalkanlah. Ya, maka itu tinggalkan adalah salah satu dari apa? Salah satu dari bukti ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul. Dan kita tidak boleh, ya, kalau kita mengaku tadi merasa diri dan juga berikrar asyhadu alla ilaha illallah, kita berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya ilah, Rasul itu adalah satu-satunya teladan terbaik bagi kita, maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Oh, manajemen SDM itu kan sifatnya itu netral. Bebas aja dong saya mengikuti mungkin gaya timur, oriental, atau mungkin gaya western, atau mungkin style-style yang lainnya, bebas saja. Oh, tunggu dulu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari juga ibadah. Bagian juga yang sifatnya itu telah dicontohkan oleh Nabi, maka tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin mencari keberkahan, kalau kita ingin mencari satu jalan keselamatan, maka ikutilah Rasul, ikutilah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam ba'ida." Tidak pantas, tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki dan juga orang mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, maka tidak ada jalan yang lainnya. Barang siapa dia mencari jalan yang lainnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka dia itu telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maknanya bahwa ketika kita telah berikrar sebagai seorang mukmin, maka wajib kita itu untuk apa? Taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Dan ternyata ya, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul itulah sebenarnya implementasi dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atum minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam itu adalah tunduk patuh kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kalau kita mengaku sebagai seorang Islam, ya, kita sebagai seorang mukmin, maka wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari Islam. Sedangkan Islam dalam makna muamalah secara lebih luas dalam konteks manajemen, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya itu adalah al-muslim man salimal muslimuna atau muslimina min lisanihi wa yadih. Yang namanya orang Islam itu adalah orang lain yang akan selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Nah, konteks-konteks ini semuanya kemudian membawa kepada atau mengkristal dalam satu keyakinan bahwasanya ketika kita itu diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ternyata aturan Allah itu sudah lengkap. Dari mulai seseorang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika sedang tidur, semuanya ada aturannya, semuanya ada syariahnya. Ya, apalagi dalam konteks yang di sana itu merupakan semacam mitsaqon ghalidho, atau mungkin satu akad, satu kontrak yang memang sangat besar. Kenapa? Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ini juga menjadi dasar, ya, menjadi pondasi, menjadi prinsip bagi manajemen sumber daya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kontrak tersebut. Artinya apa? Kalau umpamanya seorang karyawan, ya, seorang staf, seorang pegawai, dia itu sudah melakukan tanda tangan kontrak, sudah sign, maka apa? Aufu bil uqud. Penuhilah akad itu. Kalau kita masuk itu jam 8, ya, di aturan kepegawaian itu masuk jam 8, maka jam 8 on time kita harus masuk. Pulang jam 4, maka itu harus jam 4 itu juga pulang. Jangan sampai, ya, datang itu paling akhir, pulang itu paling rajin. Ya, ini salah satu dari bagaimana kita itu mengelola dari sumber daya manusia. Tentu saja di sana harus ada nilai-nilai Islamiyah, harus ada nilai-nilai spiritual, baik dia untuk membentuk sumber daya manusianya menjadi seorang yang mungkin one step more to be perfect, ya, atau juga dari sisi manajerialnya. Ya, manajerialnya bagaimana ketika kita mulai, nanti akan dijelaskan secara lebih gamblang oleh Dr. Agus terkait dengan bagaimana dari mulai rekrutmen, kemudian ada selectionnya, kemudian ada training and developmentnya, kemudian bagaimana hubungan industrial, kemudian juga bagaimana compensation and benefit, kemudian juga bagaimana pola-pola agar terjadi atau agar terwujud terbentuk satu corporate culture yang Islami. Maka ibu dan bapak sekalian, yang pertama yang paling penting itu adalah kesadaran kita sebagai seorang muslim. Ini penting dan ini kita harus ulang-ulang. Kenapa? Karena ketika kita membaca ayat, ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 umpamanya, ya, dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia kecuali, bagus ya, suara saya terdengar jelas ya? Oke, sip, lanjut. Oke, jadi kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Ini mengingatkan kembali, memurojaah kembali, mereview kembali, ya, bagaimana posisi kita sebagai manusia. Kenapa? Karena dalam memanage, tidak mungkin seorang manajer itu akan mampu untuk memanage orang lain sebelum dia itu mampu untuk memanage dirinya sendiri. Nah, ini hal yang sangat menarik, sehingga dalam pola manajemen ini, dari SDM ini, manajemen SDM ini, kita akan diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56.
Kemudian nanti dari sisi profesionalitas kita juga diingatkan dalam surat Al-An'am ayat ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun." Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, sesungguhnya aku pun berbuat, aku pun melakukan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya. Nah, ini Al-An'am 135 berbicara tentang bagaimana profesionalisme itu harus ada. The right man on the right place. Dan itu sangat masyhur sekali dalam dunia manajemen. Kemudian juga disokong lagi dalam surat At-Taubah ayat ke-105 dikatakan, "Wa qul i'malu wa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah, lakukanlah aktivitas, karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Ini masuk ke dalam bagaimana yang namanya muraqabah, bagaimana yang namanya controlling, bagaimana yang namanya pengawasan. Itu dimulai dari yang disebut dengan pengawasan malaikat. Ya, kalau kita mengenal ada pengawasan melekat gitu ya. Pengawasan yang melekat yang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Ini masuk ke dalam bagaimana nanti seorang karyawan, apakah seorang staf itu apakah KPI-nya itu sudah terpenuhi, ya, atau mungkin di bulan kemarin umpamanya KPI kemarin itu dalam semester kemarin itu kurang. Kenapa nih? Oh, ternyata controllingnya jadi pengawasannya yang kurang. Belum lagi nanti ketika kita bicara tentang key performance indicator itu, ternyata banyak sekali ya perusahaan yang dia itu mengaku sebagai perusahaan syariah, tetapi ternyata KPI-nya itu tidak ada nilai-nilai syariahnya sama sekali. Sehingga kemudian bagaimana ternyata nanti juga KPI ini juga harus berisi, harus memuat nilai-nilai syariahnya. Jangan sampai seseorang itu kelihatan rajin, kelihatan mungkin dia disiplin dan lain sebagainya, tapi ternyata dia itu mungkin dari sisi mungkin akhlaknya, atau mungkin tauhidnya, atau mungkin juga muamalahnya itu kurang baik dengan yang lainnya. Sehingga nanti pola dari yang disebut dengan penilaiannya itu dalam perspektif dari HRD syariah, dia lebih komprehensif. Ya, tidak hanya yang nampak, tetapi juga sesuatu di balik yang tersurat tersebut. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, dan tadi setelah kita meyakini bahwa keislaman kita itu ya bukan karena orang tua kita, bukan karena nenek moyang kita, bahkan Islam itu bukan hanya umpamanya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, kemudian juga Islam itu juga bukan hanya aturan yang sifatnya itu mahdhoh saja. Ya, bukan hanya aturan sifatnya itu ibadah yang sudah ada saja. Syahadat, puasa, zakat, sholat, haji. Bukan hanya itu saja. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu adalah syamil wa kamil. Kita akan perhatikan, kita akan lihat dan kita akan buktikan bagaimana ternyata Islam itu sangat sempurna, termasuk pola dalam mengelola manajemen sumber daya manusia. Dan alhamdulillah nanti kita akan diskusi lebih banyak karena ini sudah dilakukan beberapa kali. Lebih bagus juga diskusinya nanti lebih banyak. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin berbicara dulu juga tentang bagaimana ternyata tadi kalau kita sudah yakin, ini yang paling penting itu yakin dulu. Kalau masih ragu-ragu, umpamanya kayaknya mana ada manajemen SDM kok diatur oleh syariah. Emang dulu ada perusahaan, emang dulu ada manajer SDM. Ya, ini hampir sama dengan orang-orang yang masih ragu dengan ekonomi syariah. Memang ada, gitu ya. Yang namanya ekonomi ya sudahlah toh sama aja antara bunga dengan bagi hasil. Nah, orang-orang seperti ini ya perlu kita sadarkan. Kita yang sudah yakin perlu terus menggali,
perlu terus memperbaiki. Ya, kalau dalam teori manajemen Kaizen itu apa? Ya, perbaikan terus-menerus. Summan tobakon antobak. Ini yang menjadikan Islam itu sangat luar biasa. Semakin digali, saya semakin mempelajari buku Hadis Syariah ini. Tentu saya tadi koordinatornya adalah Dr. Agus ini. Ternyata sudah masuk edisi kedua. Terus ketika kita proses masuk edisi kedua ini ternyata ini banyak banget yang masih kurang nih. Ternyata contoh teladan dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu merekrut, ya, kemudian juga menyeleksi. Kemudian dalam konteks makna yang lebih luas itu memberikan kompensasi, ya, benefit. Kemudian sampai ada pola-pola membangun satu budaya madani, ya. Kemudian juga munculnya orang-orang munafikin yang mereka kemudian keluar dari mana? Dari barisan kaum muslimin. Belum lagi, ya, strategi-strategi yang beliau lakukan dalam berbagai ghazwah. Ya, ini menjadi satu modal utama kita, ya, dalam apa? Dalam kita mengelola sumber daya manusia. Kalau masih ada yang ragu, maka baca kembali surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Bukan hanya contoh teladan dalam beribadah, bukan hanya contoh teladan dalam hal-hal yang sifatnya itu ibadah, ya, tetapi juga dalam masalah muamalah, dalam masalah siasah, dalam masalah jinayah, dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Sehingga, ya, kalau hari ini kita masih berada di bawah bayang-bayang corona, ternyata wabah itu pun sudah terjadi, ya, di masa lalu. Ya, bagaimana bahkan Rasulullah SAW ketika di Mekah, ya, ketika beliau itu bahkan diembargo oleh kalangan Quraisy, ya, ini menjadi satu contoh terbaik buat kita. Ya, demikian juga ketika kita ingat bagaimana perang Khandaq itu terjadi, kemudian perang Ahzab itu terjadi, kemudian bagaimana pola-pola Rasul SAW dalam mengelola sumber daya manusia. Maka ini yang paling penting. Ya, kalau tadi tentang keislaman kita masih ragu, ya, sebaiknya kita belajar lagi. Ya, kuatkan tauhid kita dulu. Nah, kemudian kita yakin Rasul itu adalah apa? Suri toladan terbaik. Kalau masih ragu, ya, itu kan Rasul itu kan manusia. Ya, Rasul itu kan juga apa? Punya keluarga, ada daging, ada darah dan sebagainya. Betul. Tetapi ya, bahwasanya al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu harus kita yakini. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita tahu Islam kita itu adalah muncul dari kesadaran. Sebagai seorang muslim kita harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Dan ternyata ketaatan itu ternyata